Tidak ada manusia yang tahu kapan hidupnya berakhir, sebab kematian datang tanpa mengetuk pintu. Dan mungkin malam ini adalah kesempatan terakhir bagi seorang pendosa untuk kembali bersujud kepada Tuhan. Aku pernah berjalan terlalu jauh, tenggelam dalam dunia yang sementara, menghabiskan waktu mengejar kesenangan sampai lupa arah pulang. Hari demi hari dosa menjadi biasa, hati perlahan kehilangan cahaya. Sujud yang dulu menenangkan kini terasa berat dan asing, padahal hati ini penuh kehancuran. Dan setiap malam ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana jika Allah memanggilku pulang sebelum sempat bertaubat? Aku takut jika nafas ini berhenti malam nanti, sementara dosa masih memenuhi hati dan aku belum benar-benar kembali. Ini sujud terakhir seorang pendosa, dengan air mata penuh penyesalan. Ya Allah, jangan tutup pintumu, meski aku datang membawa banyak kesalahan. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang lelah hidup dalam kegelapan. Jika malam ini adalah akhir hidupku, izinkan aku mati dalam ampunan. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara tangis dan istighfar. Aku mengingat semua kesalahan yang pernah kulakukan tanpa rasa takut. Dunia yang dulu terlihat indah kini terasa begitu menipu. Harta dan pujian manusia tak mampu menyelamatkan hati yang kosong. Lalu aku teringat sebuah sabdanya, Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Dan seperti nasihat Ahmad ibn Hanbal, dunia hanyalah waktu yang singkat, maka jadikanlah ia untuk ketaatan. Ya Allah, jika ini benar sujud terakhirku, terimalah air mata taubatku. Aku sadar tak ada manusia yang suci, kita semua pernah jatuh, pernah jauh dari cahaya ilahi. Tapi bukankah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun? Maka malam ini aku datang membawa hati yang hancur, berharap masih ada tempat di dalam rahmat-Mu. Ini sujud terakhir seorang pendosa yang akhirnya memilih kembali pulang. Meski tubuh penuh dosa, hati ini masih ingin Engkau sayang.
Allah, izinkan aku bertaubat sebelum Engkau memanggilku. Di atas lemari itu masih ada Al-Quran yang sama, yang dulu sering ku baca, yang dulu sering ku buka, yang dulu menjadi teman di setiap sujud dan doa. Namun kini ia hanya diam, tertutup debu, menunggu untuk disentuh kembali. Terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu sibuk menghitung keuntungan, terlalu sibuk mengejar pujian manusia, hingga tanpa sadar aku meninggalkan kalammu. Al-Quran yang dulu menenangkan hati, Al-Quran yang dulu menjadi cahaya, kini hanya menjadi pajangan, terdiam di sudut ruangan, menunggu untuk dibaca. Hari demi hari berlalu, debunya semakin tebal, lembarnya semakin jarang terbuka. Sementara hatiku semakin gelisah, semakin kosong. Aku mencari ketenangan kemana-mana, padahal jawaban itu telah lama ada di rumahku, tersimpan rapi di dalam kitabmu yang mulia. Al-Quran berdebu menjadi saksi kelalaianku. Aku sibuk dengan dunia, namun lupa bekal menuju akhirat. Al-Quran berdebu seakan bertanya padaku, kapan terakhir kali kau membacaku? Kapan terakhir kali kau merenungi ayat-ayat Tuhanmu? Dan aku hanya bisa terdiam. Hai. Kadang aku menangis sendiri, melihat hidup yang semakin jauh. Lisan masih mengaku beriman, namun hati jarang mendengar firman. Aku hafal banyak urusan dunia, namun lupa ayat yang menuntun langkah. Aku mengenal banyak manusia, namun semakin jarang mengenal Tuhanku. Betapa ruginya diriku. Andai Al-Quran bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, Aku hadir bukan untuk
untuk disimpan. Aku diturunkan bukan untuk dipajang. Aku adalah petunjuk. Aku adalah cahaya. Aku adalah obat bagi hati yang terluka. Namun mengapa kau membiarkanku sendiri? Al-Quran berdebu dan hatiku pun ikut berdebu, karena terlalu lama jauh dari ayat-ayatmu. Al-Quran berdebu, namun rahmatmu tak pernah tertutup. Pintu taubatmu masih terbuka. Kasih sayangmu masih menunggu untuk hamba yang ingin kembali. Hari ini aku ingin pulang kepadamu ya Rab, membuka kembali lembar demi lembar, membaca ayat demi ayat, walau terbata-bata, walau penuh dosa. Aku ingin belajar lagi, mendekat lagi, mencintai kitabmu seperti dulu. Jika hari ini Al-Quran di rumahmu masih berdebu, mungkin itu bukan karena ia tak berharga, melainkan karena kita yang terlalu jauh. Mari kembali sebelum waktu habis, Sebelum nama kita dipanggil, sebelum penyesalan datang. di saat yang terlambat. Ketika dunia pergi meninggalkanmu, ketika tubuhmu dipenuhi luka, dan doa terasa begitu sunyi. masihkah kau percaya kepada Tuhan? Inilah kisah seorang nabi yang diuji dengan kehilangan dan penderitaan. Namun di tengah semua luka itu, imannya tetap hidup. Dan saat manusia mulai menjauh, Iblis datang membawa bisikan keputusasaan. dahulu Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keberkahan dan kemuliaan. Harta melimpah, keluarga bahagia, dan tubuh yang sehat penuh kenikmatan. Namun Allah menguji hamba pilihannya, agar dunia belajar arti kesabaran. Sedikit demi sedikit nikmat diangkat, hingga yang tersisa hanyalah iman. Hartanya habis tak tersisa, anak-anaknya dipanggil kembali oleh Allah. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit, hingga manusia mulai menjauh darinya. Dan saat malam terasa begitu sunyi, Iblis datang membawa bisikan. Wahai Ayub, sampai kapan kau bertahan? Tuhanmu telah mengambil segalanya darimu. Tapi hati seorang nabi
semakin lemah tak berdaya. Banyak manusia meninggalkannya, namun istrinya tetap setia menjaga. Saat dunia hanya melihat penderitaan, Nabi Ayub melihat kasih sayang Allah. Tidak ada amarah dari lisannya, tidak ada keluhan kepada langit. Sebab beliau tahu Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, dan setiap luka yang Allah berikan selalu membawa hikmah. hingga di satu malam penuh air mata. Beliau berdoa dengan lembut. Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Allah mengabadikan kesabaran beliau. Inna wajadnahu sabira, nimal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dan seperti nasihat Hasan Al-Basri, Kesabaran adalah cahaya di tengah ujian. Setelah bertahun-tahun menahan sakit, Allah pun menurunkan pertolongan, Penyakitnya diangkat perlahan, dan kehidupannya dipulihkan kembali. dunia akhirnya belajar Bahwa ujian bukan tanda kebencian Tuhan, kadang Allah menguji hambanya, agar manusia lebih dekat kepadanya. dan iblis pun kalah oleh hati yang penuh kesabaran. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Namun imannya tetap bertahan, karena hati yang benar-benar mengenal Allah. tak akan hancur oleh penderitaan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, tapi sabarnya mengalahkan semuanya. Dan namanya akan selalu dikenang. Sebagai teladan sepanjang zaman. dari Nabi Job kita belajar satu hal: Seberat apapun ujian hidup, jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah. Ketika dunia pergi meninggalkanmu, ketika tubuhmu dipenuhi luka, dan doa terasa begitu sunyi. masihkah kau percaya kepada Tuhan? Inilah kisah seorang nabi yang diuji dengan kehilangan dan penderitaan. Namun di tengah semua luka itu, imannya tetap hidup. Dan saat manusia mulai menjauh, Iblis datang membawa bisikan keputusasaan. dahulu Nabi Ayub alaihi salam hidup dalam keberkahan dan kemuliaan. Harta melimpah, keluarga bahagia, dan tubuh yang sehat penuh kenikmatan. Namun Allah menguji hamba pilihannya, agar dunia belajar arti kesabaran. Sedikit demi sedikit nikmat diangkat, hingga yang tersisa hanyalah iman. Hartanya habis, tak tersisa
hatinya dipanggil kembali oleh Allah. Tubuhnya dipenuhi luka dan penyakit, hingga manusia mulai menjauh darinya. Dan saat malam terasa begitu sunyi, Iblis datang membawa bisikan. Wahai Ayub, sampai kapan kau bertahan? Tuhanmu telah mengambil segalanya darimu. Tapi hati seorang nabi Tidak mudah patahkan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Dengan luka dan penderitaan, namun lisannya tetap berzikir. dan hatinya tetap bertahan, Iblis merayu Ayub alaihi salam, agar putus dari harapan. tapi seorang hamba yang mengenal Allah Tak akan kalah oleh ujian. hari demi hari terus berlalu. Tubuhnya semakin lemah, tak berdaya. Banyak manusia meninggalkannya, namun istrinya tetap setia menjaga. Saat dunia hanya melihat penderitaan, Nabi Ayub melihat kasih sayang Allah. Tidak ada amarah dari lisannya, tidak ada keluhan kepada langit. Sebab beliau tahu, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, dan setiap luka yang Allah berikan selalu membawa hikmah. hingga di satu malam penuh air mata. Beliau berdoa dengan lembut. Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Allah mengabadikan kesabaran beliau. Inna wajadnahu sabira, nimal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. dan seperti nasihat Hasan Al-Basri, Kesabaran adalah cahaya di tengah ujian. Setelah bertahun-tahun menahan sakit, Allah pun menurunkan pertolongan, Penyakitnya diangkat perlahan, dan kehidupannya dipulihkan kembali. dunia akhirnya belajar Bahwa ujian bukan tanda kebencian Tuhan, kadang Allah menguji hambanya, agar manusia lebih dekat kepadanya. dan iblis pun kalah oleh hati yang penuh kesabaran. Iblis merayu Ayub alaihi salam, Namun imannya tetap bertahan, karena hati yang benar-benar mengenal Allah. tak akan hancur oleh penderitaan. Iblis merayu Ayub alaihi salam, tapi sabarnya mengalahkan semuanya, Dan namanya akan selalu dikenang. sebagai teladan sepanjang zaman. dari Nabi Job Ai, Kita belajar satu hal, seberat apapun ujian hidup, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
setiap harap. Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih, sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Ibu tersenyum menahan air mata, meski hatinya sering terluka. Tak pernah meminta balasan apapun selain melihat anaknya menemukan tujuan. Saat kecil aku selalu di genggaman, saat dewasa aku mulai menjauh perlahan. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa siapa yang selalu mendoakan. Lalu hidup mengajarkanku memahami, tak semua cinta datang kembali, namun cinta orang tua tak pernah pergi. Meski sering disakiti berkali-kali, ridha Allah ada pada ridha mereka. Ayah dan ibu yang penuh cinta, Jangan biarkan hati mereka terluka, karena doa mereka pembuka bahagia. ridha Allah Ada pada ridha mereka, cahaya hidup dalam setiap doa. selama mereka masih bersama. Jagalah dengan seluruh jiwa. Kulihat garis usia di wajah mereka, seperti cerita yang tak pernah selesai, tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang kasih yang tak pernah habis. Mereka tak meminta istana megah, tak meminta dunia yang indah, hanya ingin melihat kita berjalan di jalan yang diridai Tuhan. Kadang suara mereka terdengar sederhana, namun penuh makna untuk kehidupan. Nasihat yang dulu sering kuabaikan, kini menjadi pegangan perjalanan. Andai waktu bisa ku putar kembali, ingin ku peluk mereka setiap hari, mengucapkan terima kasih dengan tulus atas cinta yang tak pernah putus. Sebelum terlambat oleh waktu, sebelum rindu menjadi pilu, mari bahagiakan mereka sekarang, selagi tangan itu masih bisa digenggam. Ridha Allah Ada pada ridha mereka, ayah dan ibu yang penuh cinta. jangan biarkan Hati mereka terluka, karena doa mereka pembuka bahagia. ridha Allah ada pada ridha mereka, Cahaya hidup dalam setiap doa, selama mereka masih bersama. jagalah Dengan seluruh jiwa. jika suatu hari mereka menua, Dan langkahnya tak lagi perkasa, jadilah bahu tempat bersandar. sebagaimana dulu mereka menjaga. Jika suara mereka mulai melemah, Dengarkan dengan penuh berkah, karena setiap kata yang terucap adalah cinta yang tak pernah lenyap.
berbaktilah, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan ayah dan ibuku, Sebagaimana mereka membahagiakanku dahulu. Di ujung malam yang mulai sunyi, ku dengar doa mengalir diam-diam dari bibir Yang tak pernah lelah menyebut namaku dalam setiap harap. Waktu berjalan tanpa terasa, rambut mereka mulai memutih. Sedang aku masih mengejar dunia, sering lupa pada cinta yang tulus memberi. Ayah berjalan dengan langkah berat, menyimpan letih tanpa banyak bicara. Tangan kasarnya Menjadi saksi betapa besar perjuangan hidup ini. Tidak semua yang terlihat saleh Benar-benar dekat dengan Allah. sebab ada manusia yang sibuk memperbaiki penampilan, namun lupa membersihkan hati. Dan yang paling berbahaya Adalah ketika ibadah berubah menjadi alasan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Ayah. Ay. Aku pernah melihat manusia menangis panjang dalam doa, namun lisannya masih mudah melukai. Sujudnya lama, tapi hatinya dipenuhi kesombongan. Mereka pandai berbicara tentang agama, namun lupa tentang rendah hati. Mudah menilai dosa orang lain seolah dirinya paling bersih. Di depan manusia terlihat alim, penuh nasihat dan kata bijak, tapi saat sendiri dengan Tuhan hatinya kosong tanpa keikhlasan. Dan perlahan aku sadar kesalehan yang dipamerkan bisa menjadi topeng yang menipu diri sendiri. karena iblis pun dulu ahli ibadah, Namun kesombongan membuatnya jatuh selamanya. di topeng kesalehan, Saat amal dijadikan kebanggaan, merasa paling dekat dengan Tuhan. lalu memandang hina para pendosa. Di topeng kesalehan, Ketika hati kehilangan ikhlas, sibuk mencari pujian manusia, sampai lupa mencari ridho Allah. betapa banyak manusia tertipu oleh pakaian dan penampilan. Padahal Allah tidak melihat rupa, tetapi hati dan keikhlasan. Ada pendosa yang menangis di malam hari lebih dicintai Allah Daripada ahli ibadah yang dipenuhi kesombongan. Lalu aku teringat sabda Rasulullah, Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. ya Allah, Jauhkan hati kami dari ria dan kesombongan,
dalam beribadah. Kami bukan manusia suci, hanya hamba yang penuh salah. Maka jangan biarkan amal kecil ini membuat hati merasa mulia. Karena mungkin Satu air mata taubat seorang pendosa lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah yang penuh ria. Lepaskan topeng kesalehan, Sebelum hati benar-benar mati, jangan sampai ibadah justru menjauhkan kita dari Allah. lepaskan topeng kesalehan, Dan belajarlah rendah hati, karena yang paling mulia hanyalah mereka yang ikhlas di sisi Ilahi. pada akhirnya. manusia tidak dihisap, Dari seberapa saleh penampilannya, tetapi dari seberapa tulus hatinya di hadapan Allah. Kopi diseruput, tawa terbahak di teras depan. Tangan menjabat erat, menanyakan kabar. Tapi siapa sangka ada pisau yang disembunyikan rapat-rapat di balik punggung. King Montonuye. Sapaan pagi terdengar begitu merdu, bertanya kabar seolah yang paling tahu. Duduk bersama di warung yang sama, merangkai cerita penuh bunga-bunga. Kukira hangatnya tulus dari dada, ternyata menggali rahasia semata. Namun saat langkahku mulai menjauh, wajah yang ramah berubah menjadi angkuh. Cerita yang kujahit dengan rasa percaya, kini jadi bumbu di perjamuan yang fana. Oh, manis di bibir, tapi hati berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Saat ku terjatuh, simpati datang melimpah. Namun saat ku bangkit, senyum itu terasa sepak. Iri hati jarang berteriak kawan, ia bersembunyi di balik basa-basi. King Montonuye. Menghitung kurang, ku menutup rapat lebihku, seolah suksesku merampas ruang nafasmu. Takkan ku balas api dengan nyala amarah, hanya mulai belajar membaca arah. Tetap ku sapa, tetap ku beri senyuman, namun batas ruang ini telah ku kunci aman.
pun seringkali hanya diam mengamati, sementara kepalsuan selalu tampil paling ramah. Berbuat baiklah pada semua, tapi percayakan hatimu hanya pada yang nyata. King Mong Tonuye, manis di bibir tapi hati berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Manis di bibir, oh manis di hati, berbisik dengki, berbisik dengki. Memeluk erat hanya mencari celah melukai. Baik di depan, menikam tajam di belakang. Sandiwara sosial yang dimainkan begitu tenang. Biarkan waktu yang membuka topengnya. Aku melangkah merdeka dari racunnya. Senyum saja, kita tahu siapa mereka yang sebenarnya damai. King Mong Tonuye. Dalam sejarah Islam ada seorang wanita mulia yang dikenal karena kecerdasan, keteguhan, dan cintanya kepada Rasulullah. Namanya harum sepanjang zaman, menjadi cahaya ilmu bagi umat manusia. Aisyah binti Abu Bakar tumbuh di rumah penuh keimanan, putri sahabat terbaik Rasulullah. Aisyah dikenal cerdas